Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anak kelas 6 semuanya? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam semester 1. Adapun materi kali ini adalah Asbabun Nuzul dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Silakan kalian simak baik-baik. Anak-anak, arti Asbabun Nuzul yaitu sebab-sebab turunnya ayat atau yang menjadi penyebab diturunkannya suatu ayat atau surat dari Al-Quran. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini adalah karena adanya upaya-upaya dari pemimpin Quraisy, diantaranya Walid ibnu Mughirah, Al-Wasil bin Wa'il, Al-Aswad ibnu Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka bertemu dan meminta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta kekayaan dan tahta. Upaya ini tentu saja ditolak oleh Rasulullah. Nah, mereka pun bingung ya, merasa kebingungan begitu. Bagaimana nih supaya Nabi Muhammad SAW dapat dibujuk katanya. Akhirnya mereka menemukan ide atau gagasan, yaitu mengajak Rasulullah beserta sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah. Nah, tentu saja ide tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena sama saja dengan menyekutukan Allah ya. 1 tahun menyembah berhala, sama saja Rasulullah dan sahabatnya menyekutukan Allah, tentu saja ditolak. Nah, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Allah menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Kafirun ya, dari peristiwa tersebut. Kita lanjutkan dengan isi kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. La a'budu ma ta'budun ya, itu arti ayat yang kedua. 2. Sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga, sikap tegas, kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebagaimana kita tahu bahwa di negara kita ini ada berbagai macam agama yang dilindungi oleh undang-undang ya. Oleh karena itu kita harus saling menghargai. Anak-anak, tentu kalian telah belajar bahwa negara kita ini sangat beragam. Ada berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, dan adat kebiasaan. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk memiliki sikap toleransi agar tidak terjadi konflik di antara sesama warga negara. Toleransi dalam agama Islam disebut tasamuh, yakni sikap saling menghormati antar masyarakat yang berbeda paham, berbeda agama maupun berbeda suku.
Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Misalnya disatukan ya, agama Islam dengan agama yang lainnya disatukan, misalnya keyakinannya bukan seperti itu. Kemudian bukan untuk saling bertukar keyakinan seperti tadi ajakan kaum Quraisy, itu adalah hal yang salah ya dan sangat bertentangan karena termasuk ke dalam perbuatan musyrik. Kemudian yang ketiga, dalam interaksi sosial itu ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Boleh dan tidak boleh dilanggar, jadi ada batas. Kemudian yang keempat, esensi toleransi itu di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam. Sekarang kerjakan lembar kerja siswa berikut ini. Tulis di buku tulis ya, kemudian nanti dipotokkan kalau sudah selesai diisi. Yang pertama, tuliskan asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun. 2. Jelaskan isi kandungan surah Al-Kafirun. 3. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadat kaum Quraisy? 4. Tuliskan arti ayat yang ke-6 dari surah Al-Kafirun. 5. Apa arti toleransi menurut agama Islam ya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.